Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi dimensi 3 untuk pokok bahasan sekarang itu mengenai jarak dari bangun-bangun yang sejajar. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita perhatikan paparan yang telah Bapak siapkan. Jarak bangun-bangun sejajar, tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam hal ini, siswa mampu memahami jarak antara dua garis. Kemudian ini juga nanti akan dibahas dua garisnya itu sejajar dan pengayaannya dua garis yang bersilangan. Kemudian siswa mampu memahami jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memahami jarak antara dua bidang yang sejajar. Yang pertama kita akan bahas tentang jarak antara dua garis sejajar. Pengertiannya sederhana, jika ada dua buah garis yang sejajar, maka jarak dua garis yang sejajar itu adalah panjang luas garis yang menghubungkan kedua garis tersebut secara tegak lurus. Nah, kira-kira begini. Ada garis G di situ dan garis H. Kamu cari sebuah titik di garis G, kemudian tarik secara garis lurus ke garis H. Itulah jarak yang dimaksud antara dua garis yang sejajar. Kemudian yang kedua, jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Disebutkan di sini, jarak garis dan bidang yang sejajar adalah panjang ruas garis yang menghubungkan garis dan bidang secara tegak lurus. Artinya, panjang ruas garis yang paling pendek tentunya. Nah, di sini diberikan sebuah garis sebuah garis G dan bidang V. Kita lihat dari sini bisa kita lihat bahwa garis G dengan bidang V itu saling sejajar. Maka caranya adalah garis G kita proyeksikan sampai dia menyentuh bidang V, kemudian nanti tariklah sebuah garis dari garis G dengan proyeksi garis G yang ada di bidang V tersebut. Kemudian berikutnya adalah jarak dua bidang yang sejajar, yaitu jarak dua bidang yang sejajar yaitu panjang luas garis yang menghubungkan kedua bidang secara tegak lurus. Nah, jadi kira-kira kamu ambil sebuah titik di bidang W, kemudian bidang W-nya karena memang dia sejajar dengan V, kemudian kamu tarik sebuah garis yang tegak lurus terhadap antara bidang W dan bidang V. Contoh kira-kira seperti ini. Diberikan sebuah balok dengan panjang rusuk AB 4, AD-nya 3, AE-nya 5. Tentukan jarak garis BE dengan garis CH. Kemudian garis EG dengan bidang ABCD, dan kemudian bidang ADHF dengan bidang BCGF. Ini kasus masih sederhana. Nah, untuk yang pertama yaitu jarak BE ke garis CH. Kita bisa melihat bahwa garis BE ke garis BE dengan garis CH itu dihubungkan dengan sebuah garis yang saling tegak lurus dengan kedua garis itu. Dalam hal ini rusuk BC atau rusuk EH. Jadi karena BC tegak lurus garis BE atau karena EH tegak lurus garis karena EH juga tegak lurus garis BE dan CH, maka jarak antara garis BE dengan garis CH itu adalah garis atau rusuk BC, dalam ini 3 cm. Nah, yang kedua itu jarak antara EG dan bidang ABCD. Nah, kalau kita lihat EG dengan ABCD itu saling sejajar. Maka sudah bisa kita pastikan bahwa jarak atau panjang ruas garis yang saling tegak lurus dalam hal ini bisa AE, bisa BF, bisa CG. Di sini disebutkan karena EA tegak lurus garis EG dan juga bidang ABCD,
maka jarak antara EG dan ABCD bisa kita pastikan itu 5 cm atau jarak dari atau jarak rusuk AE. Nah, berikutnya jarak ADHE dan bidang BCGF. Nah, kita lihat ADHE dengan BCGF itu bisa dilihat jaraknya sangat mudah. Itu adalah sebuah garis yang tegak lurus di kedua bidang. Dalam hal ini, garis yang Bapak ambil adalah garis AB. Sebenarnya bisa garis CD, garis EF, garis HG. Dalam hal ini nilainya 4 cm. Nah, kemudian jarak antara dua garis bersilangan tegak lurus. Ini pengayaan. Sebenarnya ada yang tegak lurus dan tidak tegak lurus. Nah, ini penting juga untuk diberikan sebagai bentuk atau pengetahuan tambahan selain dari yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jarak dua garis bersilangan adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua garis secara tegak lurus. Nah, kita lihat misalkan ada bidang alfa dan juga ada bidang alfa di alas atau di bawah, kemudian ada bidang yang berada di atasnya. Di situ ada sebuah garis, yaitu garis K dan garis L, di mana garis K dan garis L adalah sebuah garis yang saling bersilangan. Nah, di sini kita tinggal mengambil sebuah titik P, kemudian memproyeksikannya ke bawah, sehingga didapatlah garis putus-putus, dan itulah jarak yang dimaksud. Nah, contoh soal masih kategori sederhana, disebutkan di sini, tentukan jarak antara garis AE ke garis BC. AE dan BC itu pada bidang yang berbeda, di mana AE berada pada bidang ADHE, sementara BC berada pada bidang BCGF. Maka jarak antara garis AE dan BC itu adalah jarak yang paling pendek yang saling tegak lurus. Dalam ini yang dipilih titik B yang menghubungkan titik A, yaitu 3 cm. Nah, jadi untuk menentukan panjang garis AE ke garis BC, perhatikan garis AB. Karena AB tegak lurus kedua garis, yaitu garis AE dan BC, maka jaraknya ya 3 cm. Atau dalam hal ini jaraknya adalah rusuk AB. Nah, sekarang ada contoh soal-soal yang lumayan kompleks yang perlu diselesaikan. Misalkan jarak antara dua garis. Diberikan sebuah kubus dengan rusuk 6 cm, titik PQ, R, dan S berturut-turut adalah titik tengah rusuk AB, BF, FE, dan EA. Tentukan jarak antara garis PQ dan RS. Coba kita lihat masalahnya. Nah, di sini disebutkan katanya PQRS adalah titik tengah rusuk AB, BF, FE, dan EA. Tentukan jarak antara garis PQ dan garis RS. Kita bisa melihat bahwa kita ambil bidang frontal ABFE. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka jarak yang dimaksud dalam hal ini adalah jarak dari titik R ke titik Q. Kenapa ini tegak lurus? Kita buktikan. Kenapa ini yang paling pendek? Kita buktikan. Kalau kita misalkan jarak E ke F adalah rusuk, dalam hal ini panjangnya 6. Maka jarak R ke F 3. Begitu juga dari F ke Q juga dia 3. Maka secara logika karena ini tegak lurus berbentuknya persegi, maka ini panjangnya 3/2. Apakah R ke Q adalah jarak yang terpendek? Karena bisa jadi jaraknya adalah bisa ke sini. Bisa ini tegak lurus gitu. Nah, bisa juga itu ke situ. Jadi
kalau kita akan buktikan, bisa kita coba misalkan kita tarik garis dari titik R ke titik P misalkan. Jadi jarak dari titik P ke titik R kita tarik. Dan ini tentunya rusuk bernilai 6. Nah, kalau kita lihat, misal dugaan pertama ini tegak lurus, di sini tegak lurus, dan ini juga 3, ini 3, otomatis yang ini 3 akar 2, maka dengan dalil Pitagoras, kita bisa membuktikan bahwa 6 kuadrat sama dengan 3 akar 2 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Dalam hal ini 36, yang ini 18, yang ini 18. Jadi, jarak antara PQ dengan RS itu bisa diambil dengan menghubungkan jarak antara titik R ke titik Q. Nah, kita juga bisa melihat teknik lain, misalkan di sini ada persegi ABFE, misalkan. Ini ada ABFE. Kasusnya tadi begini. Ini ada ke sini. Nah, jarak yang dimaksud adalah misalkan dari ini ke sini. Dari ini ke sini. Nah, kalau kita cermati, ini kita pakai garis putus-putus. Dan kita hubungkan ini dengan ini. Maka E ke B itu sama dengan diagonal ruang. Diagonal sisi dalam hal ini adalah 6 akar 2. Nah, sementara jarak yang dimaksud, yaitu jarak dari misalkan di sini ada titik U ke titik V, maka jarak antara U ke V itu sama dengan 2 bagian dari 4 bagian 6 akar 2. Atau dalam hal ini 3 akar 2. Karena di sini terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Sementara yang ditanyakannya ada 2 bagian dari 4 bagian yang ada. Nah, ini juga bisa salah satu alternatif untuk menjawab soal yang dimaksud. Nah, berikutnya, contoh soal yang diselesaikan itu adalah jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Contoh, ABCD dengan rusuk 6 cm, titik P adalah titik tengah garis HF. Tentukan jarak antara garis AP dan bidang BDG. Kita cek sekarang masalahnya. Nah, ada P titik tengah HF. Kemudian ada garis AP dengan BDG. Ini adalah 2 buah bangun, dalam hal ini garis AP dan bidang BDG yang saling sejajar. Nah, teknik untuk menjawab soal seperti ini adalah buatlah, proyeksikan dalam hal ini seperti tadi di contoh soal sebelumnya atau di teori sebelumnya, proyeksikan si garis AP ini ke bidang BDG. Jika P itu bergerak sampai ke G, maka secara logika A akan bergerak juga sampai ke tengah-tengah DB. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, ketika misalkan ada soal berbentuk seperti ini, maka kita melihat ada bentuk jajar genjang AKI GP. Tapi coba cek jangan melihat AKI GP-nya. Pandang bidang ACGE. Sekali lagi, pandang bidang ACGE. Nah, bentuk kasusnya seperti ini. Nah, kalau kita jawab soal ini, kita bisa menghubungkan jarak antara garis A ke P dengan bidang BDG itu digiring menjadi jarak antara A ke P dengan garis Q ke G. Nah, dalam hal ini kamu bisa menarik sebuah garis
Yang dari sebuah titik yang kamu pilih, misalkan dalam hal ini titik P, kamu tarik garis yang sifatnya siku-siku. Atau dari Q juga gini, bisa, dia juga siku-siku. Bisa juga dari sini, cuman ini agak susah. Nah, karena ini jadi harus diperpanjang. Jadi di sini kepiawaian kalian melihat titik mana yang terpilih untuk ditarik sebuah garis yang menunjukkan jarak yang akan kita hitung. Nah, dalam hal ini kita akan mengambil jarak dari titik P ke garis GQ tersebut. Nah, dalam hal ini titik R. Nah, coba kita cek sekarang. Kalau kita coba cermati, jika kita menghubungkan titik P ke Q, kita hubungkan titik P ke Q, maka panjang P ke Q tidak lain adalah rusuk CG. Kalau misalkan ini nilainya 6, maka ini juga 6. Nah, kita tahu bahwa Q PG itu siku-siku. Dan ini jarak jelas ini juga siku-siku. Di sini kita lihat bahwa pada segitiga Q P dan G, luas segitiga QPG bisa kita hitung. Yang pertama dengan setengah, alasnya bisa dari Q ke G, dikalikan dari P ke R, sama dengan atau setengah dari alasnya P ke Q dengan tingginya P ke G. Nah, Q ke G dalam hal ini kita bisa hitung dulu. Jadi Q ke G-nya bisa kita hitung. Q ke G itu sama dengan akar dari GC kuadrat ditambah CQ kuadrat. Oke, sama dengan GC kuadrat itu 6 kuadrat ditambah. Sementara CQ dalam hal ini, C ke Q itu setengah diagonal ruang. Setengah diagonal sisi, yaitu 3 akar 2 kuadrat. Jadi jawabannya yang ini 36 ditambah 18 atau 54. Jawabannya 3 akar 6. Nah, kemudian kita masukkan ke sini 3 akar 6. 3 akar 6. PR-nya itu ditanyakan. Kemudian PQ-nya dalam hal ini adalah rusuk. Dan PG dalam hal ini adalah setengah diagonal sisi atau diagonal bidang. 3 akar 2. Sekali lagi, QG-nya dalam hal ini sudah dihitung 3 akar 6. Kemudian PR-nya dicari. Kemudian PQ-nya adalah 6 rusuk. Dan PG-nya adalah 3 akar 2. Sehingga kita dapatkan PR sama dengan 6 kali 3 akar 2 dibagi 3 akar 6. Kita habis coret yang ini kita sederhanakan. Sehingga jawabannya 6 dibagi akar 3 atau 2 akar 3. Baik, berikutnya. Baik, contoh soal yang ketiga adalah jarak antara dua bidang yang sejajar. Diberikan sebuah kubus dengan rusuk 6 cm, titik P, Q, dan R berturut-turut titik tengah rusuk AE, EF, dan EH. Tentukan jarak antara bidang PQR dan bidang BDG. Jadi, kalau kita gambarkan dua bidang itu kira-kira seperti ini. Nah, untuk menjawab kasus soal seperti ini, berdasarkan penjelasan teori sebelumnya, kita membutuhkan sebuah garis yang berada pada bidang PQR dan juga berada pada bidang BDG. Nah, coba kita cermati dalam hal ini. Kalau misalkan
kita bikin sebuah garis yang bakal sejajar di kedua bidang, kita bisa menarik dari titik P ke tengah-tengah RQ dan kita proyeksikan tengah-tengah RQ ini kalau kita tempelkan ke G, otomatis yang P-nya akan berada di bidang BDG, sehingga kita bisa melihat bahwa hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi menarik dari P ke tengah-tengah, kita dapatkan PS, dan hasil proyeksinya adalah G ke tengah-tengah BD atau GT dalam ini. Nah, ambillah sebuah titik, dalam hal ini titik S yang Bapak pilih, untuk ditarik ke garis GT yang sifatnya dia siku-siku. Jadi ini siku-siku. Atau kalian juga boleh memilih titik dari titik T ke PS. Jadi ini ditarik misalkan ke sini. Ini juga siku-siku, sehingga nanti bentuk ini akan sejajar dengan bentuk yang ini. Jadi garis dari T ke PS akan sejajar garis SU. Nah, kita sekarang akan melihat permasalahan ini, jangan melihat dari semata-mata dari bidang PQR dengan bidang BDG. Tapi kalau kita fokus ke garis yang kuning ini atau jarak yang akan kita hitung S ke U, ternyata bidang titik itu berada pada bidang ACGE. Maka dari itu bidang ACGE-nya kita akan keluarkan. Nah, kira-kira kasusnya kayak seperti ini. Nah, kalau kita cermati, kita bisa menarik sebuah segitiga STG, salah satu cara untuk menjawabnya, STG, dan kita juga bisa menarik dari titik T ke sini. Nah, sehingga akan didapat, karena ini juga siku-siku, akan didapat ini juga siku-siku. Nah, karena ada dua pasang siku-siku, sehingga bisa kita gunakan perbandingan luas segitiga. Sekarang datanya yang kita cari. Kita butuh TG, kita butuh SG. Kemudian, untuk mencari SG, lihat di soal sebelumnya atau di gambar sebelumnya. Kita akan buat mencari dari panjang dari S ke G ini. Tekniknya salah satunya adalah kita bisa mengambil teknik misalkan pandang segitiga REG, dia siku-siku di E. Jadi kalau kita tuliskan di sini, misalkan ada REG, ini ada R, di sini ada E, dan di sini ada G. Nah, kalau kita tarik ini ES, nah ini berarti siku-siku, sehingga R ke G jelas ini 3, E ke G juga 3, R ke G itu 3 akar 2. Jadi yang ini 3 akar 2 dari mulai R ke G. Menggunakan perbandingan luas segitiga REG, kita akan mendapatkan perbandingan luas segitiganya setengah kali EG dikalikan dengan ER sama dengan setengah dikalikan dengan RG kemudian dikalikan dengan ES. EG 3, ER 3, kemudian RG 3 akar 2 dikalikan dengan ES. Maka ES kita dapatkan 3 per akar 2. Nah, ES 3 per akar 2. Maka, kalau kita cermati, SG itu sama dengan EG dikurangi ES. EG-nya sendiri adalah diagonal sisi, yaitu 6 akar 2. Sementara ES 3 per akar 2. Nah, atau sering ditulis 6 akar 2 dikurangi 3 per 2 akar 2. Ini 1,5. 6 ambil 1,5. Berarti 4,5 atau 9 per 2 akar 2. Nah, SG-nya kita dapatkan. Kemudian GT, kita bisa melihat, mencari GT itu bisa kita ambil dari segitiga
Jadi ini yang GT-nya sekarang pada segitiga TGC, GT sama dengan akar dari 6 kuadrat atau GC kuadrat ditambah TC kuadrat. GC dalam hal ini rusuk, berarti 6 kuadrat. Sementara TC adalah, kalau di gambar awal, yaitu TC itu ini, itu setengah AC, berarti 3 akar 2 dikuadratkan. Maka jawabannya akar 54, atau sering ditulis 3 akar 6. Nah, sehingga kita akan mendapatkan data di sini ada 3 akar 6. Kemudian S ke G-nya jelas di sini 9 per 2 akar 2. Nah, kalau sudah didapatkan itu, maka kita akan mendapatkan perbandingan luas dari sini. Jadi, ada luas segitiga SGT, jelas setengah dalam hal ini, TG dikalikan dengan SU yang dicari, sama dengan setengah SG dikalikan dengan T, ini belum diisi, berarti T apa ya, TX misal, TX gitu. Maka TG-nya dalam hal ini 3 akar 6, SU-nya kita cari, SG-nya 9 per 2 akar 2, kemudian TX-nya adalah rusuk, yaitu 6, karena sama dengan GC. Sehingga SU kita dapatkan sama dengan 9 akar 2 dikali 6 dibagi 2 kali 3 akar 6. Akar 6 ini bisa habis dengan 2 kali 3, dan akar 2-nya kita sederhanakan sehingga jawabannya menjadi SU sama dengan 9 per akar 3. Atau kalau dikali sekawan kita akan dapatkan 3 akar 3. Nah, demikian anak-anakku sekalian 3 contoh soal yang diselesaikan. Mudah-mudahan ada satu pencerahan atau pendalaman materi dari soal-soal ini sehingga kalian bisa mengembangkan soal-soal yang lainnya, baik di latihan soal yang nanti akan diberikan maupun dari buku referensi yang lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk kegiatan mandiri kalian, Bapak berikan latihan soal. Ada 4 butir soal yang harus kalian kerjakan. Tidak perlu harus dikumpulkan, tetapi Bapak meminta dari 4 soal ini kalian posting. 1 soal saja yang kalian bagus jawabannya bisa gitu. Kemudian posting di obrolan kelas di Google Classroom dengan caranya ya, karena akan mendapatkan manfaat juga dari teman-teman yang membutuhkan tentunya. Dan ini juga sebagai absen kalian di pertemuan sekarang. Jadi absennya bisa dilihat bukan sekedar di awal pertemuan menggunakan Google Form, tetapi juga absennya bisa dilihat juga dari apakah kalian mengikuti pembelajaran sampai tuntas. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, anak-anakku sekalian, itulah paparan mengenai jarak antara bangun-bangun yang saling sejajar. Bapak berharap kalian mau untuk mengembangkan dalam bentuk pembahasan soal-soal, baik itu yang Bapak berikan maupun soal-soal yang terkait dengan materi hari ini di sumber-sumber yang lainnya. Mudah-mudahan hari ini kalian mendapatkan manfaat dari pembelajaran dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.